Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channelnya Agung Yusian. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas beberapa aplikasi yang sudah terdesentralisasi di Web3. Oke, jadi Web3 itu adalah apa sih gitu? Kok ramai banget gitu ya dengan istilah Web3 ini? Jadi sebenarnya apa sih Web3 itu? Singkatnya begini ya teman-teman. Web3 adalah sebuah evolusi web yang dimana sebelumnya ada Web 1, kemudian Web 2, kemudian Web 3. Dan Web 1 ini ya memiliki sifat fundamental yang statistik web. Bisa juga disebut sebagai read-only web, dimana kita cuma bisa baca dan mengakses saja. Begitu teman-teman. Kemudian ada Web 2.0, dimana kita bisa bikin platform, bisa bikin aplikasi, kemudian kita itu bisa bermain game secara online, dan bahkan kita bisa membuat konten yang kemudian bisa kita publikasikan secara mandiri. Namun di Web 2.0 ternyata memiliki sifat yang terpusat atau sentralistik, di mana berbagai perusahaan sosial media yang ada akan memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan pribadi. Kemudian ada Web 3.0. Nah, Web 3.0 ini adalah generasi ketiga dari layanan internet yang berbasis web, dengan menggabungkan konsep-konsep seperti desentralisasi, teknologi blockchain, dan ekonomi berbasis token. Nilai plus dari Web 3.0 ini yaitu menggunakan dan mengadopsi teknologi blockchain, di mana teknologi blockchain ini memiliki sifat yang desentralisasi. Artinya semua data yang ada tidak dimiliki oleh siapapun. Singkatnya, terkait fungsi dan tujuan utamanya yaitu untuk membantu pengguna dalam mengontrol bagaimana informasi yang mereka bagikan di internet, dan juga untuk mengontrol siapa yang bisa mendapatkan keuntungan dari konten tersebut. Di Web3 ini ya, pengguna diberi kompensasi atas waktu dan data yang mereka habiskan di internet. Jadi ketika kita itu semakin lama menggunakan Web3 itu, maka nanti itu akan masuk ya dengan berapa kuota yang akan kita keluarkan, maka disitulah nanti token tersebut yang ada di platform itu masuk ke wallet kita. Begitu teman-teman. Oke, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Adalah Brave Browser, adalah mesin pencari atau peramban yang berfokus pada privasi, yang berbeda dengan peramban lain yaitu dengan memblokir iklan dan pelacak status web secara baku. Peramban ini juga menyediakan cara untuk menyalakan iklan opsional yang memberikan imbalan kepada pengguna untuk perhatiannya dalam bentuk mata uang kripto, yaitu dalam bentuk Basic Attention Token atau sering kita sebut sebagai token BAT. Pengguna dapat mengirimkan kontribusi mereka kepada berbagai situs web dan pembuat konten, dan juga menyimpan token yang didapatnya. Salah satu kelebihan utama Brave Browser adalah keamanan dan privasi yang kuat, karena dilengkapi dengan pelacak iklan dan pelacak lainnya yang memungkinkan pengguna untuk menjelajah tanpa dipantau oleh perusahaan iklan dan pihak ketiga. Yang kedua yaitu adalah Odysee. Odysee ini sejenis yang namanya itu YouTube ya, tapi ini lebih berbeda daripada YouTube. Odysee adalah platform penerbitan dan berbagi konten video baru yang dibuat oleh tim di belakang protokol blockchain, dibangun di atas jaringan berbasis blockchain yang terdesentralisasi. Odysee adalah platform video gratis sejati untuk semua pengguna di internet global. Semua pengguna terverifikasi dapat memonetisasi konten video dengan cara yang sangat mudah. Bagaimana cara kerja Odysee? Konten diunggah ke jaringan dan kemudian node di seluruh dunia membantu berbagai konten dan menyimpan secara online.
Karena blockchain terdesentralisasi, jika Anda mengunggah sesuatu ke jaringan tidak ada yang bisa menghapusnya kecuali Anda sendiri. Oke. Yang ketiga yaitu adalah Mastodon. Mastodon itu mirip dengan Twitter ya. Bahkan bisa disebut adalah saingan utama beratnya adalah Twitter. Mastodon adalah jaringan sosial terdesentralisasi dan bersifat terbuka, yaitu free open source centralized social media platform. Mastodon adalah jaringan server individu yang terdesentralisasi. Setiap server diatur secara topik, perusahaan atau minat tertentu, dan anggota server dapat berinteraksi dengan anggota server yang lain. Bagaimana Mastodon terdesentralisasi? Mastodon dianggap terdesentralisasi karena bukan satu platform atau dimiliki oleh satu orang atau perusahaan. Ini adalah kumpulan dari sekitar 3.000 server individu yang dijalankan oleh organisasi atau individu yang terpisah. Berbagai server membentuk jaringan kolektif Mastodon. Kemudian Audius. Audius itu mirip seperti kayak Spotify atau sejenisnya gitu ya. Jadi Audius itu adalah layanan streaming musik terdesentralisasi dengan komponen media sosial. Audius hadir dalam bentuk protokol streaming musik bertenaga kripto yang bertujuan untuk memberi artis lebih banyak pendapatan dari kripto. Audius juga memungkinkan para artis terhubung langsung dengan penggemar. Audius juga merupakan salah satu aplikasi kripto non-keuangan terbesar yang dijalankan oleh komunitas seniman penggemar serta pengembang user secara terbuka. Secara singkat, Audius merupakan penyediaan layanan streaming musik terdesentralisasi yang cukup terkenal, yang mana Audius menyediakan layanan terintegrasi untuk semua musisi pemula untuk membangun komunitasnya, membuat dan mempublikasikan karyanya, hingga memonetisasi karyanya. Ini jadi nanti di belakangnya itu kalau misalkan sekarang itu kan banyak ya, kalau misalkan kayak di YouTube itu banyak yang para musisi itu ternyata lagunya dibajak, kemudian justru yang musisi itu mendapatkan uang yang sedikit dibandingkan pembajaknya, karena di situ yang bersifat ya tidak desentralisasi gitu teman-teman. Oke, kemudian yang kelima itu adalah Steemit. Jadi Steemit itu mirip seperti kayak Reddit gitu ya. Jadi Steemit adalah situs di jaring sosial yang blogging di atas pangkalan data blockchain Steem. Blockchain Steem menghasilkan Steem. Konsep umumnya mirip dengan situs blog atau situs berita sosial lainnya seperti Reddit. Penggunaan blockchain memungkinkan penghargaan token yang diberikan bagi setiap komentar dan posting bermanfaat menjadi aman. Konten berupa gambar dapat diunggah dan dihosting di Steemit, sementara konten multimedia lainnya harus disematkan dari host web lain. Blockchain Steem memiliki dua token. Yang pertama yaitu Steem dalam bentuk dolar, dan yang kedua itu adalah Steem dalam bentuk token Tron atau koin kripto Tron. Ada juga peminat yang investasikan atau menyimpan token mereka dalam bentuk yang terkenal sebagai Steem Power. Steem Power dengan ketat digunakan secara internal di masyarakatnya Steem atau di komunitasnya Steem. Dengan token digunakan untuk nilai yang disimpan dan diperdagangkan. Kemudian, apa sih keuntungan dan kerugian dalam menggunakan Web 3.0? Keunggulan dalam menggunakan Web 3.0 adalah dari segi keamanan, transparansi, dan anonimitas. Jika Web 2.0 hampir bisa merekam seluruh aktivitas kita, sedangkan di Web 3 ini semuanya akan terenkripsi. Jadi nggak ada yang namanya itu dikontrol oleh suatu institusi. Oke, tetapi Web 3.0 ini juga memiliki kelemahan, yaitu dapat digunakan sebagai media transaksi ilegal. Misalnya pencucian uang, sebab kita tidak dapat melacak identitas pelaku jika transaksi dilakukan melalui Web 3.0. Kita hanya bisa melacak transaksi secara cash tanpa mengetahui siapa pelaku di balik yang transaksi tersebut. Maka dari itu teman-teman, jika menggunakan Web 3.0, teman-teman itu harus berhati-hati, karena sekarang ini untuk masalah kerugiannya itu masih belum ada yang bisa mengatasinya, masih dalam program perbaikan sekuritas. Oke. Teman-teman, mungkin begitu aja untuk video kali ini ya. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, happy next weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.